Khusyuk atau enggak khusyuk, begitu ya. Khusyuk atau enggak khusyuk itu adanya di pikiran atau di dalam hati? Khusyuk atau tidak khusyuk adanya di pikiran atau dalam hati? Oke, lagi makin seru nih. Akal, tahu akal? Akal adanya di otak atau dalam hati? Di mana? Otak. Akal adanya di otak. Makanya kalau nunjuk pakai akal, nunjuknya di mana? Pakai akal dong, gitu ya. Kita akan cek nanti, benar atau tidak bahwa akal itu adanya di otak. Benar atau tidak? Baik. Imam Al-Ghazali membagi hati. Hati itu dibagi menjadi dua, kata Imam Ghazali. Apa dikatakan oleh beliau? Bahwa ternyata hati itu ada yang namanya alamul mulki wassahada. Ada hati yang bisa terlihat oleh mata. Benda yang bisa terlihat oleh mata. Liver, itu kan bisa dilihat ya. Pada saat dia dibelek badannya maka akan terlihat hatinya itu atau livernya. Ya. Namun juga ada yang dinamakan dengan apa? Latifah Rabbaniyah Ruhaniyah. Yang mana hati itu adalah diciptakan dari cahaya dan ditempatkan yang namanya akal itu, mohon maaf, itu diciptakan dari cahaya dan diletakkan di dalam hati. Hatinya itu hati yang bukan bisa dilihat. Hatinya adalah ada hati yang tampak, ada hati yang tidak tampak yang dinamakan dengan qalb itu. Qalb, ya. Qalbun kita bilangnya, qalb. Ya. Kita lihat. Dan ternyata teman-teman, usikum wa nafsi bitaqallah. Ternyata yang namanya akal itu Allah letakkan bukan di kepala, bukan di otak, tetapi Allah letakkan akal itu adanya di dalam hati. Al-aqlu fis sudur, kata Rasulullah. Yang namanya akal itu diletakkan di dalam hati. Wa nuru syada fi qalbi. Yang namanya akal itu diciptakan dari cahaya dan diletakkan di dalam hati. Masya Allah. Akal ternyata letaknya bukan di kepala. Yang bilang akal itu letaknya di kepala itu siapa? Adalah orang-orang barat. Orang-orang barat mengatakan mind is in brain. Yang namanya akal itu adanya di kepala, di otak. Padahal tidak. Kalau seandainya akal itu ada di dalam kepala, ya, maka yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang pintar saja. Bisa difahami gak nih? Apakah surga itu hanya milik orang-orang yang pintar saja? Berarti yang masuk surga profesor, dokter gitu ya. Ya, sementara orang-orang yang nggak sekolah nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah letakkan akal di dalam otaknya katanya. Tidak. Al-aqlu fis sudur kata Rasulullah. Akal itu diletakkan di dalam hati. Di mana kemudian apa? Lihat, pada saat yang namanya otak memerintahkan seseorang, misalnya kayak kemarin kita sedang puasa Ramadan, ya. Pada saat siang jam 12, jam 1, itu mulai perut keroncongan. Kalau perut sudah keroncongan, sudah lapar dan haus, maka otak akan memerintahkan kita untuk minum dan makan. Tapi kemudian pada saat Ramadan kita minum atau makan atau tidak? Enggak. Kecuali nanti pada saat sudah buka puasa. Kenapa? Karena hati kita mengatakan jangan lagi puasa. Jangan lagi puasa. Nah oleh karena itu penting sekali bahwa hati ini harus dijaga dengan bersih. Karena kalau dia kotor ibaratnya apa? Maka basirah kita atau mata hati kita ini gak bisa melihat keluar dengan baik. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Gak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Semuanya dihantam saja. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada letaknya di dalam hati. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna fi jasadi ibni Adam murghatan. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah di dalam tubuh anak Adam itu ada seonggok daging. Ada sekunyahan daging. Ada daging yang mana apabila daging ini baik kata Rasulullah, ya, maka akan baik seluruh badannya. Apabila ini buruk, maka akan buruk seluruh badannya. Ala wahiyal qalb kata Rasulullah. Itu dinamakan dengan qalb, dengan hati. Masya Allah. Nah oleh karena itu hari ini insya Allah kita akan bahas tuh serba-serbi hati ini kayak apa sih. Kenapa hati ini penting sekali di dalam kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena memang ketaatan kepada Allah ini sumbernya dari dalam. Makanya kata Rasulullah SAW dikatakan at-taqwa hahunna kata Rasulullah. Taqwa hahunna. Takwa itu adanya di sini kata Rasulullah.
Sampai 3 kali ditunjuk dada beliau itu bahwa takwa adanya di sini. Lah kalau akal adanya di sini maka beliau mengatakan at-taqwa hahunna. Bisa difahami ya? Takwa itu adanya di sini. Tidak. Takwa itu adanya di sini, di dalam hati, di dalam hati, di dalam hati. Masya Allah. Ini dia. Maka Agi mengatakan jagalah hati, jangan wah kau nodai. Jaga hati, jangan kau nodai katanya. Kalau hati sudah ternoda, subhanallah. Kalau hati sudah sakit, kira-kira gampang sembuh apa enggak? Wah ibu-ibu langsung, enggak Ustaz. Kalau hati sudah tergores, gampang sembuh atau tidak? Kira-kira akan meninggalkan luka yang dalam sampai bertahun-tahun enggak tuh kira-kira? Iya, ngangguknya cepat banget langsung. Iya Ustaz, benar Ustaz. Apabila hati sudah hancur, apakah dia bisa disatukan kembali? Hati sudah hancur, apakah bisa disatukan kembali? Ya, terutama para wanita nih. Para wanita dikatakan bahwa wanita itu bagaikan cermin. Cermin itu kalau sudah hancur, ya, dia bisa disatukan kembali, tapi tidak akan pernah bisa memantulkan gambar yang sejati. Betul? Cermin kalau udah pecah-pecah gitu ngacanya enak apa enggak? Enggak. Maka seorang wanita kalau hatinya sudah hancur atau pecah berkeping-keping, dia bisa memaafkan tapi tidak akan pernah bisa melupakan. Benar enggak Bunda? Benar. Iya, itu dia. Maka hati ini Masya Allah ini luar biasa. Dan teman-teman ternyata hati itu ada 4 jenis, ada 4 macamnya. Ya, ada 4 jenis.